Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang besar dan banyak kepada kita semua. Kemudian kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada diri kita agar kuat dalam keimanan dan juga dalam menegakkan kewajiban-kewajiban kita. Di samping itu kita juga mohon kepada Allah ampunan atas segala dosa-dosa kita dan juga mohon perlindungan daripada keburukan diri dan juga keburukan amal yang kita lakukan. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian fikih yang berhubungan dengan ibadah kita, yang berhubungan dengan amalan yang sehari-hari kita lakukan, yaitu masih berhubungan dengan sholat. Kajian kita pada malam hari ini adalah sunan fi'liyah di dalam salat. Sunnah-sunnah fi'liyah. Sebagaimana dalam kajian kita yang terdahulu ada rukun, ada yang wajib, ada sunat yang berhubungan dengan qauliyah, dan sekarang kita berbicara tentang sunan al-fi'liyah. Perbuatan-perbuatan yang sunat hukumnya di dalam salat. Pengertian sunat di sini adalah sunat dalam istilah para fuqaha, atau sunnah di dalam istilah para fuqaha. Pengertian sunnah di dalam istilah para fuqaha adalah di antaranya mengatakan apa-apa yang apabila dikerjakan maka berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Namun saya lebih cenderung kepada istilah begini: perintah atau anjuran syariat yang tidak tegas. Perintah atau anjuran syariat yang tidak tegas. Konsekuensinya adalah siapa yang mengerjakannya berpahala dan siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Karena di dalam agama kita tidak ada kecuali perintah dan larangan. Dalam agama Islam tidak ada perintah kecuali perintah dan larangan. Perintah bisa kita dapati perintah yang tegas dan perintah yang tidak tegas. Larangan demikian juga. Ada larangan yang bersifat tegas dan juga ada perintah yang tidak tegas. Larangan yang tidak tegas. Kemudian antara dua itu ada ikhtiar, pilihan untuk melakukan atau untuk meninggalkannya. Perintah mengerjakan yang tegas adalah wajib, yang tidak tegas adalah sunat. Perintah untuk meninggalkannya yang tegas adalah haram, dan yang tidak tegas adalah makruh.
Adapun antara perintah dan larangan ada yang dinamakan ikhtiar mukallaf. Ikhtiar mukallaf, ikhtiar bagi seorang mukallaf untuk melakukannya, yaitu ibahah. Boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Dan ibahah ini bisa naik kepada mustahab, sunat, sampai kepada wajib, bisa turun kepada makruh dan sampai kepada haram kalau yang mubah ini. Dan istilah sunnah di sini, sunnah fi'liyah, adalah amalan-amalan yang disunatkan, yang diperintahkan ataupun yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak tegas. Apabila kita laksanakan, akan menyempurnakan agama kita atau akan menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama beliau sebutkan di sini adalah ittikhazus sutrah fis shalah, mengambil sutrah. Mengambil sutrah. Jumhur ulama mengatakan ini sunnah mustahabbah, sebagian mengatakan wajib. Sebagian mengatakan wajib. Dan wallahu alam bahwa saya lebih cenderung kepada sutrah merupakan suatu kewajiban. Sutrah merupakan suatu kewajiban. Yang dimaksud dengan sutrah adalah pembatas antara seorang yang mendirikan sholat yang menghalangi daripada lintasan orang lain, atau menghalangi orang lain lewat di depannya. Umpamanya saudara ada yang sholat di situ dan diambil ini sutrah, maka tidak boleh ada yang lewat di antara dia dengan sutrah. Namun kalau lewat di belakang ini tidak masalah. Atau umpamanya ada yang sholat meletakkan ini sebagai sutrah, boleh ada yang lewat di belakang sutrah dan tidak boleh lewat antara sutrah dengan orang yang melaksanakan sholat. Adapun sutrah tersebut, sutrah tersebut bisa berupa dinding yang kita ambil sebagai sutrah, atau meja ini bisa kita ambil sebagai sutrah, tiang-tiang masjid, tiang-tiang masjid bisa kita ambil sebagai sutrah, dan juga punggung-punggung kawan kita bisa kita jadikan sebagai sutrah. Punggung kawan bisa kita jadikan sebagai sutrah, atau benda-benda yang kita letakkan di depan kita yang memadai dijadikan sebagai sutrah, maka bisa dijadikan sebagai sutrah. Seperti tonggak ini, standar mic ini jadikan sutrah, ini juga bisa dijadikan sebagai sutrah. Adapun perintah disyariatkannya sutrah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila salah seorang kalian ingin mendirikan salat, maka hendaklah salat menghadap ke sutrah. Hendaklah dia menghadap ke sutrah, wal yadnu minha, dan hendaklah mendekat kepada sutrah tersebut. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Dengan demikian syaitan tidak akan memutuskan salat orang ini. Dengan meletakkan sutra atau mengambil sutra, maka syaitan tidak akan memutuskan salat orang ini. Jadi merupakan suatu kewajiban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan kita ketahui bahwa hukum asal perintah adalah wajib, walaupun sebagian atau jumhur para ulama menerangkan adalah sunnah. Ya, sunnah artinya adalah sunat, mustahab. Kemudian sutrah tersebut, ya, sutrah tersebut hendaklah minimal setinggi pelana daripada pelana kuda atau pelana onta, yang namakan dengan muakhir ar-rahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhirat ar-rahal falyusalli. Apabila salah seorang kalian salat antara dia dan sutrah setinggi pelana, maka hendaklah dia salat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan tidak perlu dia ambil pusing orang yang lewat di belakang sutrah tersebut. Jadi kalau ada orang yang lewat setelah sutrah tidak masalah, ya, kalau dia telah mengambil sutrah. Jadi tingginya adalah kira-kira setinggi pelana, sekitar 40, ya, sekitar 40 cm. Kira-kira setinggi sutrah, ya, setinggi pelana. Ya, barangkali setinggi ini atau kurang sedikit, ini bisa kita jadikan sebagai sutrah. Namun, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, pengertian daripada la yaqta'u syaitanu salatahu, syaitan tidak akan memutus salatnya. Di antara para ulama memberikan takwil bahwa yang dimaksud dengan yaqta' di sini adalah menghilangkan kehusukan. Akan tetapi, ya, dalil-dalil yang menerangkan bahwa yaqta' salat tersebut termasuk wanita yang haid, wanita yang telah haid, dan demikian juga himar, keledai, dan al-kalbu al-aswad, anjing hitam. Ini memutuskan salat. Para muhaditsin menerangkan, dan fuqaha daripada muhaditsin mengatakan bahwa yaqta' salata maknanya adalah membatalkan salatnya. Membatalkan salat. Dan sebagian ulama menerangkan bahwa ini adalah menghilangkan kehusukan salat. Dan ini adalah masalah khilafiyah di dalam memahami makna daripada hadis. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa mestinya kita mengambil sutrah, ya, mengambil penghalang antara kita, ya, daripada lintasan orang yang ingin lewat. Maka tidaklah merupakan suatu hal yang benar ketika seseorang solat mengambil posisi di tengah masjid tanpa ada penghalang di depannya. Dan betapa banyak kita saksikan kaum muslimin belum mengenal hukum sutrah ini.
belum mengenal hukum sutrah. Dan bahkan sebagian daripada mereka ketika ada orang yang mengambil sutrah, dia mengatakan, lihat fulan tuh menyembah apa disembahnya, kursi yang disembahnya, ya, kursi yang disembahnya. Ada di antara ikhwan yang bercerita bahwa saya telah meletakkan sutrah di masjid. Saya letakkan papan, saya dibuat, besok hilang. Letakkan standar mic, besok entah kemana-mana. Diletakkan kursi pun tak nampak lagi kemana. Ya, dibuat sutrah, hilang juga. Ya, barangkali orang ini menganggap bahwa ikhwah yang salat ini menyembah benda. Ini adalah karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Dianggap seorang menyembah kursi. Ya, walaupun ada orang yang menyembah kursi ada. Tetapi orang yang mengambil kursi sebagai sutrah bukan menyembah kursi. Menjadikan dinding sebagai sutrah bukan menyembah dinding, tetapi menghalangi seseorang lewat antara dia berdiri dan sutrahnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang orang yang salat ini, apabila ada orang yang melewatinya, Rasulullah SAW perintahkan untuk falyadfa'hu, hendaklah orang itu dihalangi. Fa in aba, andai kata orang itu enggan untuk untuk mundur, falyuqatilhu, ya, hendaklah orang ini dikerasi, hendaklah orang ini diberikan tindakan keras walaupun kita di dalam salat. Ya, ketika dia tidak bisa dihalangi, maka bisa kita dorong. Dan ini tidak akan membatalkan salat, dan ini bahkan merupakan suatu amalan yang mendatangkan maslahat di dalam salat kita. Amalan yang mendatangkan maslahat di dalam salat kita. Dan karena banyaknya kaum muslimin yang tidak tahu dalam masalah sutrah ini, dan ini pengalaman yang saya dapati ketika saya telah mengambil tiang untuk sutrah supaya tidak ada yang lewat, ya, supaya tidak ada yang lewat. Kemudian ternyata ada yang lewat, ketika saya halangi dengan tangan, beliau menjabat tangan saya. Dikiranya saya menyerahkan tangan atau memberikan telapak tangan kepada dia supaya apa? Berjabat tangan. Ya. Dijabatnya tangan saya tarik, kemudian saya halangi. Baru dia tahu bahwa saya dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak tahu. Dan berapa banyak juga kita lihat di masjid-masjid, ya, bukan hanya anak muda tetapi juga orang-orang tua, dengan tidak merasa bersalah melewati orang-orang salat, dengan merasa tidak bersalah melewati orang salat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamu al-maru baina yadayil musalli." Kalaulah orang yang melewati ini mengetahui, ya, orang yang melewati orang yang salat ini mengetahui bagaimana dosanya, la waqafa arba'in khairan lah. Apabila dia tetap berdiam di situ selama arba'in, selama 40. Diterangkan oleh para ulama 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Andai kata 40 tahun dia berdiri di situ, lebih baik daripada dia melintasi. Demikian besarnya dosa melewati orang salat. Ya, berdosa. Andai kata dia diam di situ selama 40 tahun, lebih baik daripada
melewati orang sholat. Paling kurang adalah andai kata dia diam di situ selama 40 hari, maka lebih baik daripada melintasi orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan bahwa besarnya dosa orang yang melewati atau melintasi orang yang sholat, dan termasuk dosa besar. Kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, adapun apabila melewati tersebut adalah wanita kecil, anak-anak kecil, anak-anak perempuan kecil yang belum haid, ini tidak membuat sholat kita menjadi terputus, tidak membatalkan sholat. Demikian juga anak-anak kecil, ya. Demikian juga anak kecil. Ini juga tidak akan membatasi atau tidak akan memutuskan sholat kita. Pernah dikatakan kepada Qatadah, dikatakan kepadanya tentang murur al-jariyah as-saghirah yang belum haid. Ini tidak membatalkan sholat. Kemudian juga wanita melintasi wanita tidak membatalkan sholat. Kemudian apakah sholat ini batal atau apakah sholat ini putus atau harus dihentikan karena dilewati oleh anak kecil, anak perempuan yang kecil? Dia mengatakan la, ya, tidak membuat sholat itu menjadi terputus. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, di antara para ulama menerangkan maknanya adalah memutuskan atau menghilangkan kehusyukan sholat. Ini adalah masalah khilafiyah di dalam memahami maknanya. Kemudian juga apabila wanita melewati seseorang dalam keadaan sholat, bagaimana? Di samping. Apabila wanita melewati dari sisi samping, ya, dari samping, ini tidak juga membatalkan sholat. Tidak juga membatalkan sholat. Demikian juga apabila wanita berdiri ataupun duduk, yang maksud wanita ini adalah istri, ya, ataupun wanita-wanita yang lain. Apabila dia berdiri atau duduk di samping orang yang sholat, maka sholatnya juga tidak batal. Sholatnya juga tidak batal. Dan tentunya keadaan yang seperti ini apabila saudara pergi ke Masjidil Haram, ya, saudara pergi ke Masjidil Haram akan menjumpai hal-hal seperti ini. Apalagi tempat-tempat yang tempat-tempat yang dituju untuk melaksanakan sholat. Contoh, sholat di belakang makam Ibrahim, maka kita akan jumpai laki-laki sholat di sini, kadang-kadang datang perempuan sampingnya, ya, perempuan datang sampingnya. Dan juga yang lebih parah lagi, ketika kita sholat datang pula perempuan melangkahi kepala kita. Ini kita jumpai. Tetapi adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan agama. Sekalipun para ulama menerangkan bahwa Masjid Haram, masalah sutrah dalam Masjid Haram ini adalah masalah yang yang tidak terlalu diketatkan karena ada darurah, karena terlalu padat, ya, dan banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang hukum salat. Dan yang lebih aneh lagi,
Masya Allah, wanita-wanita terutama adalah wanita-wanita Iran yang la dina lahum, yang kebanyakan Syiah, ya, tak ada agama mereka dan tidak ada akhlaknya. Agama tidak memiliki, akhlak juga jauh. Syiah, ya, la dina lahum wala aqla, tak beragama, tidak pula berakal. Melintasi orang-orang salat, melangkahi orang-orang salat, dan juga sebagian daripada muslimat karena kefakiran mereka dalam masalah agama mereka juga berbuat seperti itu, ya. Dan juga tidak jarang kita dapati juga orang-orang kita, kaum muslimat dari Indonesia, juga berbuat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa masalah sutrah ini adalah masalah yang tidak diajarkan kepada kaum muslimin dan juga tidak diajarkan kepada kaum muslimat. Banyak kaum muslimin dan banyak kaum muslimat tidak mengetahui permasalahan sutrah ini. Ya, coba kita perhatikan di masjid-masjid di tempat kita tinggal. Coba kita perhatikan. Bukan hanya jemaah-jemaah, tetapi dai-dainya juga demikian. Bukan hanya jamaahnya, tetapi para a'immah, orang-orang yang sering diangkat menjadi imam juga demikian. Tidak mengetahui syariat sutrah ini. Ada ini menunjukkan bahwa ini termasuk as-sunnatul mahjurah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh umat ini. Sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh umat ini. Ajaran Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh umat ini. Sebagaimana banyak kaum muslimin meninggalkan sutrah, demikian juga meninggalkan sunnah di dalam shaf, dalam merapatkan juga di dalam meluruskan, dalam merapatkan dan juga dalam meluruskan shaf. Kita lihat di kebanyakan masjid-masjid yang ada di daerah kita ini, setiap imam atau boleh dikatakan imam mengatakan lurus dan rapatkan shaf. Imam mengatakan rapat dan luruskan shaf. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya di antara shaf-shaf tersebut masih bisa diisi oleh satu orang. Di antara shaf-shaf tersebut kita dapati rongga-rongga yang cukup besar. Kenapa? Sementara imam mengatakan lurus dan rapatkan shaf, dan dia menyebutkan tanpa menghadap kepada makmum dan tanpa memperbaiki shaf makmum. Ini diantara sunnah-sunnah yang mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini. Dan ini merupakan suatu hal yang kita katakan adalah sunnah mahjurah, sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh umat ini. Kenapa? Karena jarang yang menceritakan tentang sunnah-sunnah yang seperti ini. Alhamdulillah sebagian masjid-masjid, ya, yang telah ditegakkan sunnah di situ, alhamdulillah itu telah dapat, dan kaum muslimin berlomba untuk mendapatkan shaf, dan berlomba untuk mendapatkan shaf pertama dan mendapatkan shaf, dan tidak ada rongga-rongga yang tidak diisi. Dan ini menunjukkan bahwa
Ya, demikian sebagian daripada orang yang telah mengetahui sunnah berusaha untuk melaksanakan sunnah. Ketahuilah ya ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa apabila kita tanamkan di dalam hati kita, mencintai sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kecintaan terhadap sunnah tersebut. Apabila kita tekankan di dalam hati kita untuk menerapkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mencintai sunnah tersebut dan akan dimudahkan untuk mendapatkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walladzina ihtadaw ya zadahum huda. Orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk, berusaha untuk mempertahankan petunjuk, berusaha berada di atas petunjuk, akan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk itu. Wa atahum taqwahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ketakwaan. Kenapa demikian? Kalau setelah tertanam ke dalam hati tersebut cinta kepada sunnah, cinta kepada ajaran Rasulullah SAW, ketika kita mendengar ini adalah daripada Rasulullah SAW, maka kita sangat merindukan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian kita tinggalkan permasalahan ini. Kemudian apabila imam telah mengambil sutra dan ada yang lewat di antara saf-saf, orang yang lewat di antara saf-saf ini tidak membatalkan dan tidak terlarang. Maka boleh ketika seorang apabila dia dalam jemaah, apabila batal wudunya, maka boleh dia melewati antara saf tadi dan boleh dia membelah saf untuk keluar, mencari jalan yang terdekat dan mencari jalan yang paling sedikit mengganggu orang sholat. Cari jalan yang paling dekat atau jalan yang paling kecil, mengganggu orang sholat. Maka boleh dia membelah saf untuk keluar dari safnya, atau boleh dia melewati saf-safnya, saf-saf daripada kaum muslimin. Dan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dalam masa dia masih mumayyiz, belum baligh, pernah dia lewat di antara saf-saf kaum muslimin. Lewat di antara saf-saf kaum muslimin, bahkan dia lewat dengan dengan keledai kecilnya. Dia lewat. Kemudian di antara sunnah fi'liyah di dalam salat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang dinamakan yang takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan adalah sunnahnya. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Dikatakan takbiratul ihram ada takbir yang mengharamkan segala aktivitas kegiatan yang tidak berhubungan dengan salat, mulai daripada takbir tersebut sampai salam. Takbir inilah yang mengharamkan aktivitas-aktivitas selain daripada salat, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Dan mengangkat tangan bisa disunnahkan ketika takbiratul ihram. Adapun posisi tangan ketika takbiratul ihram ada dua
Dua posisi yang pertama adalah hadwal mankibai, sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Yang kedua adalah hazwa al-udhunai, sejajar dengan telinga. Ini takbiratul ihram, mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangannya, boleh angkat tangan terlebih dahulu, Allahu Akbar. Boleh bersamaan, Allahu Akbar. Boleh lebih duluan takbirnya, Allahu Akbar. Ya. Karena semuanya didapati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mendahului takbir, boleh bersamaan dengan takbir, dan boleh setelah takbir, di belakang takbir. Ya. Jadi boleh mendahului takbir, boleh beriringan dengan takbir, dan boleh setelah takbir. Kapan waktu-waktu kita mengangkat tangan? Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, dan yang ketiga ketika bangkit daripada rukuk, dan yang keempat ketika bangkit daripada rakaat yang kedua, naik pada rakaat yang naik untuk rakaat ketiga. Ini waktu-waktu yang sering dijumpai Rasulullah SAW mengangkat tangan. Dan ada kadang-kadang Rasulullah SAW ya mengangkat tangan menjelang sujud. Kadang-kadang menjelang sujud. Dan bahkan Rasulullah SAW ya kabbara wa rafa'a yadayhi indal khafdi war rafa', bertakbir dan mengangkat tangannya ketika khafad, ketika turun, dan ketika bangkit. Dan inilah sifatnya kadang-kadang ketika mau sujud, itu kadang-kadang. Kemudian mengangkat tangan juga sama seperti takbiratul ihram, sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Kemudian di antara sunnah-sunnah dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Adapun caranya ada 3 cara. Yang pertama di atas telapak tangan ini. Yang kedua di atas pergelangan. Yang ketiga di atas lengan. Ya. Manapun di antara sifat-sifat ini kita laksanakan, dipersilakan. Boleh begini, dan begini. Di atas dada. Dan tidak benar ya, tidak benar yang meletakkannya di atas dada begini. Ya. Kita jumpai sebagian salat seperti ini. Kenapa demikian? Karena dalam sifat Rasulullah SAW meletakkan tangan tersebut, beliau menggenggam ini, kemudian juga meluruskan. Ya. Kalau begini bagaimana?
lurusnya. Ya, tidak mungkin. Kita cukupkan dulu dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan beberapa sunnah-sunnah lagi dan insyaallah untuk kesempurnaannya kita lanjutkan pada pekan akan datang insyaallah. Adapun sunnah-sunnah yang selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Tadi telah kita terangkan, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada itu dengan 3 cara. Di atas punggung, telapak tangan, di atas pergelangan, dan di atas lengan, dan di atas dada. Kemudian yang keempat, melihat ke tempat sujud. Ya, melihat ke tempat sujud. Jadi arah pandangan tertuju kepada tempat sujud dari awal sampai tahiyat. Adapun ketika tahiyat, pandangan mata mengarah ke telunjuk. Ya, pandangan mata mengarah ke telunjuk. Adapun selain daripada itu ke tempat sujud. Kemudian yang kelima, meratakan punggung dan kepala ketika rukuk. Meratakan punggung, ya, ketika rukuk, dan dengan tidak mengangkat kepala dan tidak pula terlalu ke bawah. Jadi sedang. Ya, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu mencongak. Ya. Tidak mencongak dan tidak pula terlalu terlalu turun. Ya. Ini tidak terlalu. Jadi sedang. Kemudian sisi tangan ini, ya, dijauhkan. Kemudian tangan menggenggam lutut. Tangan menggenggam lutut. Siapa yang bisa mempraktekannya? Coba. Hah? Ya. Genggam lututnya. Iya. Angkat kepala sedikit. Ke bawah lagi. Lihat pada tempat sujud. Pas. Kalau lihatnya ke tempat sujud akan jumpa. Dan tangan mantap berada di atas lutut. Ya, berada di atas lutut dengan mencengkram lutut. Ya. Sudah. Jadi telapak tangan menggenggam lutut. Kemudian pandangan mengarah di mana jatuhnya kepala ketika sujud. Dan sisi lengan kita dijauhkan daripada sisi badan. Kemudian yang keenam dan yang terakhir untuk malam ini, mendahulukan
ya mendahulukan tangan ketika sujud daripada lutut. Mendahulukan tangan ketika sujud daripada lutut. Berdasarkan hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang kalian ingin sujud, maka hendaklah dia meletakkan, janganlah dia turun untuk sujud bagaikan onta. Bagaikan onta turun ke tanah, ya. Hendaklah dia mendahulukan tangannya daripada lutut. Namun di sini para ulama juga berselisih pendapat dalam masalah ini, ya, berselisih pendapat, dan perselisihan para ulama dalam masalah ini cukup panjang dan tidak habis-habisnya. Dalam artian ketika ada yang mengatakan begini yang lebih rajih, ya, kita tidak saling mengatakan ini perbuatan yang sesat. Karena dalam masalah sunat-sunat solat, kita tidak mengatakan orang yang meninggalkannya atau orang yang melaksanakannya begini dan begitu, kecuali ada etikat lain seperti tadi, ya. Di sini adalah untuk menutup, ya, kekurangan rusuk umpamanya. Nah, ini batil, atau menutup tempat tikaman yang mengenai perut Umar bin Khattab umpamanya. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini adalah batil. Kalau dietikatkan seperti ini batil, dan ini termasuk bid'ah. Adapun apabila dia bermalas-malas, ini kita tidak katakan jatuh kepada bid'ah. Ya, tidak. Atau apabila dia hanya melepaskan tangan demikian, kita tidak katakan jatuh kepada bid'ah. Hanya saja dia tidak mau melakukan sunnah, ya, tidak melakukan sunnah dalam sholat, dan tidak jatuh ke dalam bid'ah, namun mengurangi nilai sholatnya, ya. Namun apabila dietikatkan seperti tadi, ya, atau ada lagi yang sengaja di atas pusar dengan apa? Supaya syaitan tidak masuk melalui pusar umpamanya. Karena ada yang mengatakan demikian, maka diletakkan tangan itu di atas pusar supaya apa? Supaya syaitan tidak masuk melalui pusar. Ini ada keyakinan yang tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Syaitan bisa saja masuk melalui mulutnya, iya kan? Syaitan bisa saja masuk melalui ujung-ujung jarinya, bisa saja masuk melalui telinganya, ya, bukan melalui pusar saja. Jadi ditutup dalam sholatnya supaya apa? Supaya syaitan tidak masuk melalui pusar. Etikat yang seperti ini batil. Etikat seperti ini batil, ya. Kemudian dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, sehingga seorang ulama besar Al-Khattabi, ya, dalam masalah mentahqiq mana yang terlebih dahulu, apakah lutut terlebih dahulu ataupun tangan terlebih dahulu, 20 tahun saya membahas seperti ini, saya tidak selesai, ya. 20 tahun saya membahasnya, tidak tahu saya mana yang benarnya, ya. Imam Al-Khattabi mengatakan demikian. Tetapi wallahu a'lam, yang lebih rajih adalah sebagaimana yang diterangkan oleh hadis tersebut adalah menundukkan tangan daripada lutut. Karena diumpamakan seperti onta. Ternyata larangan meniru onta. Dilihat onta turunnya bagian depan dahulu. Ya. Dilihat ternyata onta yang turun bagian depan terlebih dahulu. Saya perhatikan itu onta. Bagaimana turunnya onta? Apakah yang belakang turun atau yang depan? Ternyata depan. Jadi menjadi muskil jadinya.
Loh, kalau depan dahulu berarti terlarang, jangan seperti onta. Berarti tangan terlebih dulu daripada lutut. Tidak, di dalam bahasa Arab bahwa tangannya binatang adalah apa namanya? Tangannya belakang, tangannya adalah bagian belakang, kakinya bagian depan. Jadi yang namanya binatang, tangannya bagian belakang, kakinya bagian depan. Artinya jangan mendahulukan kaki daripada tangan. Bukan menyelisihi menyaksikan onta, akan tetapi menyelisihi praktek onta yang mana mendahulukan kaki daripada tangan. Karena bagian depan adalah kaki, yang belakang adalah tangan, maka jangan dahulukan kaki daripada tangan. Ya, jangan dahulukan kaki daripada tangan. Karena kembali saya katakan bahwa yang kaki binatang adalah bagian depannya. Kaki binatang adalah bagian depannya, dan tangannya bagian belakang. Ya, tangannya bagian belakang. Kaki onta itu bagian depan, tangan bagian belakang. Yang dilarang adalah mengikuti onta, mendahulukan tangan, mendahulukan kaki daripada tangan. Walaupun secara menyaksikan, ya, menyaksikannya seperti dia mendahulukan tangan karena bagian depan. Kalau dibandingkan dengan manusia demikian, ya, tangan manusia yang dahulu, tetapi tidak. Nah, ini dalam kamus bahasa, kaki binatang, kaki onta itu di depan, tangannya di belakang, maka jangan dahulukan kaki daripada tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maklub, hadis yang terbalik. Yang seharusnya adalah jangan dahulukan tangan daripada kaki, ya, atau hendaklah mendahulukan kaki daripada tangan. Kenapa? Karena menyaksikan onta, ya. Kalau demikian, ya, ini juga masalah khilafiyah di antara para ulama. Dan khilafiyah ini adalah khilafiyah yang cukup, ya, panjang pembahasan para ulama tentang ini. Maka sebagaimana yang saya katakan, Imam Al-Khattabi katakan 20 tahun saya membahas ini, ya, melewati pembahasan ini selama 20 tahun saya tidak tahu mana yang lebih kuat. Ya, saya tidak mau tahu mana yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Kita cukupkan dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan hanya 2 pertanyaan saja. Ya. Iya. Ya. Pertanyaan, ketika kita masbuk di dalam salat fardu, sementara orang telah bersegera melaksanakan salat jenazah, orang lalu lalang, ya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita mengambil sutra, ya, mengambil sutra dan hindari diri daripada orang yang lalu lalang tadi. Halangi, ya, halangi. Ya, orang akan tahu bahwa kita salat masbuk, ya. Dan juga imam yang diangkat harus mengerti sebetulnya. Maka inilah faedahnya kita mengangkat imam, harus mengetahui syarat-syarat dan kriteria-kriteria jadi imam. Harus imam itu mempunyai fikih tentang keimaman, menjadi imam. Ya, bukan asal ambil, bukan asal maju. Ya, ini merupakan suatu kesalahan di dalam salat. Kesalahan dalam salat, Pak Yan catat,
Di antara kesalahan dalam salat adalah yang menjadi imam adalah siapa yang berani maju. Asal berani maju maka bisa jadi imam. Dan ini kita saksikan di kebanyakan masjid-masjid di daerah kita atau di tempat-tempat kita tinggal. Ya. Ini asal berani maju bisa jadi imam. Kemudian asal pandai berdoa di belakang salat panjang-panjang, dia jadi imam walaupun bacaannya tidak karu-karuan. Walaupun doanya juga tidak karu-karuan. Ya. Ini juga Masya Allah sebagian masjid pernah saya singgah, saya jumpai di situ ada ikhwan-ikhwan yang bagus bacaannya. Kemudian berdirilah seorang imam, dan ketika dia menjadi imam bacaannya menyakitkan telinga. Ya. Membuat telinga sakit. Dan kemudian dia berzikir dan doa yang panjang, doanya membuat telinga lebih sakit lagi. Kenapa? Karena tidak benar bacaan-bacaannya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin juga tidak mengerti. Banyak yang tidak mengerti tentang bagaimana kriteria bisa menjadi imam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Li'ummal qauma aqra'uhum." Adalah yang menjadi imam suatu kaum yang lebih bagus, lebih baik bacaannya. Ya. Yang di sini para ulama menerangkan bagus banyak hafalannya, bagus bacaannya. Termasuk bagus bacaannya adalah dalam baca Quran, menyebutkan hurufnya, membaca Al-Quran dengan baik. Ya, fa in kanu fi dzalika sawa, andai kata mereka sama dalam masalah bacaan, maka siapa di antara mereka yang lebih patut? Fa'alamuhum sunnah, yang paling paham dengan sunnah, yang paling paham dengan sunnah. Ini yang patut. Kalau umpamanya dalam masalah ini sama. Namun apabila yang imam itu lebih dari hafalannya, lebih daripada bacaannya, maka imam itu yang lebih didahulukan. Yang penting dia mengetahui. Yang penting dia mengetahui tentang fikih salat. Ya. Mengetahui tentang hukum salat. Ketika ada yang masbuk seperti tadi di dalam salat jenazah, ya, ada masbuk di dalam salat umpamanya salat wajib, maka tunggulah orang yang masbuk terlebih dahulu. Ya, tunggu terlebih dahulu orang yang masbuk, sehingga supaya tidak terjadi pelanggaran syariat, sehingga orang melewati atau melintasi orang yang sholat. Ya. Dan sikap kita ini berusaha untuk apa? Untuk mengambil sutra. Kalau tidak, kita halangi orang yang sholat, dan insya Allah dia akan tahu. Ya. Satu lagi. Ya. Apakah ada jaraknya? Ya, jarak yang bisa kita lewati ketika orang itu tidak memakai sutra. Jarak tersebut wallahu a'lam bisawab melebihi daripada 3 hasta. Ya. Apabila melebihi daripada 3 hasta, insyaallah tidak masalah. Lebih daripada 3 hasta, ya sekitar 5 hasta kita lewati tidak masalah insyaallah. Ya. Sekitar 5 hasta. Namun lebih baik berhati-hati untuk tidak melewatinya. Karena sutrah yang benar, sutrah yang dilakukan Rasulullah SAW, antara dia dan sutrah Rasulullah adalah 3 hasta. Antara Rasulullah dengan sutrahnya sejauh atau sepanjang 3 hasta. Ya, 3 hasta. Itu sekitar 120 sekitar 1,2 kira-kira. Ya. Sekitar 1,2 antara beliau dengan sutrah. Itu sekitar 3 hasta. Dan antara
kepala beliau dengan sutra, mamaratu syah, bisa kira-kira kambing lewat. Ya, karena suatu ketika Rasulullah SAW sholat lewat kambing, maka Rasulullah desak ke dinding, menunjukkan bahwa tempat Rasulullah antara kepalanya dengan sutra itu mamaratu syah, sekedar kambing bisa lewat, jadi tidak mentok ke sutra. Ya cukup dulu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.